Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab DNS server, khususnya pada master dan slave DNS server, teman-teman. Nah, jadi di bab 23 ini yang pertama kita akan mempelajari konsep dari master dan slave DNS server, yang kedua konfigurasi master DNS server, yang ketiga konfigurasi slave DNS server, yang keempat pengujian master dan slave DNS server, dan yang kelima konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep dari master dan slave DNS server. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi lokal DNS-nya itu di server 1 Debian ya, teman-teman. Dimana di video sebelumnya itu kita menuliskan untuk type atau tipenya itu adalah master. Nah, jadi terdapat dua type, teman-teman. Yang pertama adalah untuk server 1 Debian-nya itu adalah tipenya master atau lokal DNS yang bersifat aktif, teman-teman. Nah, sedangkan kita akan membuat si server 2 Ubuntu ini dia memiliki tipe slave atau sebagai backup. Nah, maksudnya apa sih, teman-teman? Nah, semisal dari server 1 Debian yang memiliki tipe master itu mati, teman-teman. Nah, selanjutnya dari server 2 Ubuntu dengan tipe slave itu dia bersedia sebagai pengganti server 1 yang sudah mati sebagai DNS-nya, teman-teman. Jadi intinya si server 2 ini dia sudah bersedia menjadi backup lokal DNS server ketika server satunya itu mati. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, oke, teman-teman, di sini saya sudah buka server satunya, dimana server ini adalah server yang kita jadikan sebagai lokal DNS dan type-nya itu adalah master. Nah, di sini saya juga sudah untuk menuliskan langkah-langkah dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Untuk langkah pertamanya di sini kalian bisa masuk ke Sumin terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah menginstal yang namanya bind 9 ya, teman-teman. Nah, jadi kita pergi ke cd/etc/bind. Oke, seperti ini kita bisa enter. Kita bisa clear terlebih dahulu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke nano name.conf.local. Langsung saja kita ketik nano name.conf.local. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya itu kita sudah menambahkan untuk nama domainnya, yaitu yang nukeistiani.com ini, kemudian tipenya juga master ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan konfigurasi baru, yaitu yang allow transfer ini, teman-teman. Dimana nantinya dia akan mentransfer seluruh data lokal DNS server di server 1 Debian ini ke server slave, teman-teman. Nah, dimana kita akan menjadikan server slave-nya itu adalah server 2 Ubuntu. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter saja, kemudian kita bisa tap satu kali dan kita tambahkan allow strip transfer. Kemudian di sini kita spasi, kita kasih kurung kurawal buka. Nah, karena di sini kita akan menjadikan untuk server slave-nya itu server 2 Ubuntu dengan IP 10.10.10.3. Kemudian kita kasih titik koma dan kita spasi, kita tambahkan kurung kurawal tutup. Kita titik koma lagi, teman-teman. Nah, kemudian untuk di konfigurasi zone-nya juga kita tambahkan konfigurasi allow transfer. Di sini kita enter. Kita tap allow strip transfer. Masukkan awal buka 10.10.10.3 titik koma, kemudian kurung kurawal tutup dan kita titik koma. Nah, teman-teman, kalau sudah kalian bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk pengujian apakah konfigurasi yang tadi kita lakukan itu ada kesalahan. Kita pergi ke name strip check conf. Seperti ini kita bisa enter. Nah, jika tidak ada tulisan atau tidak ada output apapun, berarti tandanya konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah benar semua ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita juga akan lanjut untuk konfigurasi di DB Nukeistiani-nya. Di sini kita langsung saja pergi ke nano DB Nukeistiani. Oke, kita bisa enter. Teman-teman, di sini setiap kita mengkonfigurasi DB Nukeistiani-nya itu kita harus mengubah
serial numbernya teman-teman. Jadi di sini kita ubah. Jadi di sini kita ubah menjadi 6 saja, kita ganti 6. Nah, di sini kita tambahkan NS2 ya, teman-teman. Kita bisa tambahkan app, kemudian kita tab internet, kemudian tab NS. Kemudian kita tab lagi. Nah, di sini kita tambahkan NS2, kemudian dot. Kita menggunakan domain name yang sama ya teman-teman, nukeistiani.com. Kita tambahkan titik ketika kita menuliskan nama domain. Nah, kemudian di sini kita juga akan mendefinisikan siapa sih NS2 itu. Di sini kita tambahkan format baru di bawah NS1 ininya. Kita tambahkan NS2 teman-teman. Kemudian kita tab, kita tambahkan in atau internet, kita tab A, kita tab. Nah, jadi di sini kita akan mendefinisikan NS2 ini adalah IP dari server slave atau IP dari server 2 Ubuntu. Jadi IP-nya 10.10.10.3. Oke, kalau sudah kalian bisa di Ctrl X, Y dan juga Enter. Nah, kita juga akan konfigurasi di DB10-nya teman-teman. Di sini kita bisa pergi saja langsung nano DB10. Kita bisa enter. Nah, di sini jangan lupa untuk serial numbernya juga kita ubah, teman-teman. Nah, di sini untuk serial numbernya saya akan ganti langsung aja menjadi 9. Untuk serial number ini terserah kalian ya, teman-teman. Mau diganti menjadi berapa itu terserah kalian. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan menambahkan konfigurasi baru di mana adalah IP 10.10.10.3. Ini adalah sebuah pointer atau IP dari ns2.nukeistiani.com. Nah, langsung aja di sini kita tambahkan format baru di bawah yang 2 ini teman-teman. Kita bisa enter, kemudian kita tambahkan format baru, kita tuliskan 3. Nah, kenapa 3? Karena kita menuliskan ini itu IP dari server 2 Ubuntu, yaitu 10.10.10.3. Nah, di sini kita menuliskan angka yang paling belakangnya saja, jadi kita tulis 3 saja. Kemudian di sini kita bisa tab, kita tambahkan internet, kita tab lagi, dan kita tambahkan pointer atau PTR. Kemudian kita bisa tab lagi teman-teman. Di sini kita tuliskan ns2.nukeistiani.com. Kita tambahkan titik di akhir ketika kita menuliskan domain. Nah, oke, kalau sudah di Ctrl X, Y dan juga Enter. Nah, teman-teman di sini kita akan pastikan supaya konfigurasi yang tadi kita lakukan itu penulisannya itu tidak ada yang salah. Jadi kalian bisa ceknya dengan perintah name checkzone ini. Di sini saya akan mencoba untuk DB nukeistiani-nya terlebih dahulu. Kita ketik name strip checkzone, kemudian nukeistiani.com. Kemudian kita akan cek yang DB nukeistiani-nya terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman, kalian bisa enter. Nah, di sini jika terdapat output loaded serial 6, oke, itu tandanya konfigurasi yang kita lakukan di DB nukeistiani itu sudah benar. Nah, oke, kemudian di sini kita juga akan cek di konfigurasi DB10-nya apakah ada yang salah. Di sini kalian masih sama menggunakan perintah name checkzone, kemudian kita tuliskan 10.10.10 titik in strip addr dot arpa, kemudian db titik 10. Oke teman-teman, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini juga terdapat output loaded serial 9. Oke, tandanya konfigurasi di DB10 yang kita lakukan tadi itu tidak ada kesalahan penulisan katanya. Nah, selanjutnya di sini kita akan restart bind 9-nya, sistem ctl restart bind 9. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, oke, kita lanjut teman-teman ke konfigurasi slave DNS server. Nah, teman-teman di sini kita akan menjadikan server 2 Ubuntu ini sebagai slave nih, atau sebagai backup lokal DNS-nya. Oke, langsung aja kita ke konfigurasinya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah buka server 2 Ubuntu-nya. Selanjutnya di sini langkah pertama kalian bisa pergi ke sudo terlebih dahulu. Di sini kita bisa cd. Nah, di sini untuk langkah pertamanya itu kalian harus dulu nih install yang namanya bind 9 terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita harus pastikan apakah server 2 Ubuntu ini sudah bisa ping 88. Oke, kita bisa enter.
Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan coba ping google.com-nya. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah bisa untuk ping google.com-nya teman-teman. Di sini kita bisa Ctrl L terlebih dahulu. Nah, oke, langsung aja kita bisa apt update. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa clear saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa langsung install Bind 9-nya dengan perintah apt install Bind 9. Oke teman-teman, langsung saja kita enter. Nah, di sini kita ketikkan atau kita tuliskan Y. Di sini kalian tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, di sini sudah ya teman-teman, kita bisa clear saja. Nah, kalau proses instalasinya sudah selesai, kita bisa langsung pergi ke CD /etc/bind. Seperti ini, kita bisa enter teman-teman. Kemudian di sini kita langsung pergi ke nano-name.conf.local. name.conf.local. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini kita akan menambahkan konfigurasi zone seperti di video sebelumnya nih. Ini kita tambahkan konfigurasi zone seperti ini. Langsung aja kita tambahkan ya teman-teman. Di sini kita kasih spasi 2 baris saja. Kemudian kita langsung aja tuliskan zone. Kemudian kita tanda petik. Kita masukkan nama domainnya. Di sini saya akan samakan di video sebelumnya, nukeistiani.com. Seperti ini, kita tanda petik lagi. Kemudian di sini kita tanda kurung kurawal buka. Seperti ini, kita bisa enter. Kita bisa tab 1 kali teman-teman. Di sini kita isikan type atau tipenya itu kita gunakan slave. Karena server 2 Ubuntu ini kita akan menjadikannya itu sebagai server slave atau server backup. Di sini kita tulis slave, kemudian kita tanda titik koma. Nah, kemudian di sini kita bisa enter, kita tab lagi. Nah, di sini terdapat perbedaan teman-teman. Di mana di server 2 Ubuntu ini kita akan menyimpan konfigurasi ini tuh di db nukeistiani. Kalau di video sebelumnya itu kan kita menyimpannya itu di /etc/bind ya teman-teman. Tapi beda lagi nih, di server 2 Ubuntu kita simpan di db.nukeistiani. Seperti ini, kita bisa tanda petik, kemudian kita titik koma. Nah, oh ya teman-teman, di db nukeistiani ini nantinya dia akan disimpan di /var/change/bind teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, kita bisa tab 1 kali lagi teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan masters nih teman-teman. Nah, kenapa nih? Karena di sini kita akan mendefinisikan supaya IP dari 10.10.10.2 ini adalah si masternya teman-teman. Jadi kita di sini mendefinisikan IP 10.10.10.2 adalah master dan server 2 ini adalah slave atau backupnya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa enter dan kalian tambahkan kurung kurawal tutup dan juga titik koma. Nah, di sini kita tambahkan zone lagi ya teman-teman. Di sini kita tambahkan zone, kemudian kita masukkan 10.10.10.in strip addr, kemudian .arpa, kita tanda petik, kemudian di sini kita kurung kurawal buka. Nah, di sini kita bisa enter, kita bisa tab 1 kali, dan kita masukkan type-nya atau tipenya itu adalah slave. Kita titik koma teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, kita tab. Nah, kita akan menyimpan konfigurasi ini tuh di db10, db.10. Sini kita tanda petik lagi, kemudian kita titik koma. Kita bisa enter, kita tab. Nah, di sini kita juga akan menuliskan masters, kemudian masukkan IP server 1 Debian-nya 10.10.10.2, kemudian titik koma, kemudian tanda kurung kurawal tutup, kemudian titik koma lagi. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan IP 10.10.10.2 ini adalah server 1 Debian dengan type atau dengan tipenya itu adalah masters. Nah, oke, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Selanjutnya kita akan coba cek nih dengan perintah name strip
cconf. Apakah ada kesalahan di konfigurasinya? Di sini kita bisa enter. Nah, di sini tidak muncul apapun ya, teman-teman. Berarti tandanya konfigurasi yang tadi kita lakukan itu tidak ada kesalahan apapun. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pergi ke server 1 Debian-nya. Kemudian di sini kita bisa ketik ls/var/change kemudian /bind. Seperti ini kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini kita bisa chat, teman-teman, chat /etc/bind/name.conf.local. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kita mengakui bahwa si server 1 atau dirinya sendiri dia adalah master. Dan dia juga sudah mentransfer keseluruhan file di mana file tersebut terdapat DB Nuke Istiani dan juga DB10. Nah, dia itu mentransfer keseluruhan file tersebut ke Ubuntu server 2 atau server 2 Ubuntu, di mana dia sebagai server slave atau backup lokal DNS servernya. Nah, di server 2 itu sendiri juga dia mengakui bahwa dirinya itu sebagai server slave. Kemudian dia juga mengakui bahwa server master itu adalah si server 1 Debian. Nah, padahal kan di server 2 Ubuntu-nya kita itu belum membuat sama sekali DB Nuke Istiani dan juga DB10 ya, teman-teman. Nah, apakah perlu untuk membuatnya terlebih dahulu? Nah, jawabannya tidak perlu ya, teman-teman. Karena kita hanya perlu menerima transferan dari server 1 Debian-nya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bisa restart bind 9-nya. Systemctl restart bind 9. Oke, seperti ini kita bisa enter. Selanjutnya kita coba cek atau kita bisa lihat isi dari file /var kemudian /change kemudian /bind. Oke, kita bisa lihat, kita bisa enter. Nah, di sini sudah terdapat DB10 dan juga DB Nuke Istiani, di mana ini adalah isi file transfer dari server 1 Debian-nya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu pengujian master dan slave DNS server. Nah, kali ini untuk pengujiannya itu kita lakukan di Ubuntu client ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini saya sudah buka Ubuntu client-nya. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian nih. Apakah si server 1 itu dia bisa digunakan sebagai master dan si server 2 Ubuntu bisa digunakan sebagai slave. Nah, tetapi teman-teman, sebelum itu kita harus konfigurasi resolve terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke sudoku, kemudian masukkan password. Di sini kita bisa cd. Di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, di sini untuk konfigurasinya kalian bisa pergi ke nano /etc/resolve.conf. Nah, di sini untuk name server ini kita bisa komentar saja. Kemudian di sini kita akan menambahkan 2 IP dari domain. Yang pertama di sini saya akan menambahkan untuk IP dari lokal DNS server satunya terlebih dahulu. Kita tambahkan name server. Untuk IP dari server 1 kan 10.10.10.2 ya, teman-teman. Kemudian kita kasih ke slave-nya, yaitu dengan IP 10.10.10.3. Nah, oke, jadi di sini kita sudah memasukkan 2 IP dari domain. Yang pertama kita memasukkan IP dari domain lokal DNS-nya, yaitu server 1, teman-teman. Kemudian kita juga memberikan IP dari domain server 2-nya atau server slave-nya sebagai slave, yaitu 10.3. Dan jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y, dan juga Enter. Nah, kita bisa clear saja, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk di nama dari domainnya. Ini kita di ke istiani.com. Nah, oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini sudah muncul ya bahwa di sini terdapat IP 10.2, di mana itu adalah IP dari server 1 yang bersifat master. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk pengujian master dan slave-nya. Nah, kalian pertama-tama
kalian bisa pergi ke VirtualBox. Kemudian untuk router Debian server dengan IP 10.2 nya itu kita bisa lakukan di save teman-teman seperti ini, atau kita matikan seperti ini. Kemudian kita bisa oke saja teman-teman. Nah oke, jika sudah tersave seperti ini, kalian bisa ke Ubuntu lainnya lagi. Nah di sini kita bisa clear terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk tik lagi. Kita bisa oke teman-teman, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.3. Nah, di mana IP 10.3 ini adalah IP dari server 2 Ubuntu yang bersifat slave. Jadi ketika tadi kita mematikan server 1 Debian dengan IP 10.2, nah maka si server slave atau server 2 Ubuntunya dia akan langsung menggantikan server 1 yang sudah mati tadi teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa konfigurasi yang tadi kita lakukan di nano/etc/resolve.conf itu tidak permanen ya teman-teman. Jadi ketika kita konfigurasi name server atau DNS server seperti ini tidak permanen teman-teman. Nah jadi intinya ketika kita mempower off virtual mesinnya, maka konfigurasi resolver ini akan menjadi konfigurasi default atau seperti awal. Nah konfigurasi default sendiri itu dia didapatkan dari konfigurasi DHCP ini teman-teman. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah melakukan konfigurasi DHCP ya teman-teman. Nah untuk ceknya kita bisa cek saja dengan IPA. Nah, di sini sudah terdapat IP 172.16.1.30, di mana ini kita mengkonfigurasinya melakukan DHCP. Nah, oke, di sini langsung saja kita akan membuat untuk konfigurasi resolvernya itu supaya permanen. Di sini kalian bisa buka router Debian-nya. Nah, di sini saya sudah buka router Debian-nya ya, teman-teman. Kita bisa pergi ke Sumin terlebih dahulu. Oke, kita bisa enter. Nah selanjutnya kita pergi ke nano/etc/dhcp/dhcpd kemudian .com. Selanjutnya di sini kita bisa enter teman-teman. Di sini kalian bisa scroll saja ke bawah teman-teman. Nah di sini sudah terdapat konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian kalian bisa lihat pada opsi domain name servernya. Di sini masih menggunakan nuke.com ya teman-teman. Kita akan ganti menjadi DNS. Dan di sini kita masukkan IP dari master terlebih dahulu 10.10.10.2. Kemudian kita tambahkan koma, kita spasi, dan kita masukkan IP dari slave-nya 10.10.10.3. Nah jika sudah kalian bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Selanjutnya kita bisa start dengan perintah ctl restart isc strip dhcp strip server. Kemudian di sini kita enter. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah kemudian di sini kalian bisa ke bagian setting. Ini di sini kita klik yang ini, kemudian kita klik yang wired connection. Di sini kita klik yang wired settings. Oke, di sini kita on off kan. Ini off terus on kan lagi. Kemudian kita ke setting. Nah teman-teman di sini bisa lihat untuk DNS-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2 yaitu IP yang master, kemudian 10.10.10.3 yaitu IP yang slave. Oke, kalau sudah kita bisa kembali ke terminalnya. Di sini kita clear terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa tik lagi. Dik nukeistiani.com, kita bisa enter. Oke, ketika kita merequest dik nukeistiani.com itu dia akan langsung memberikan jawaban berupa domain dari web server yaitu 10.10.10.4. Jadi dia tidak menampilkan lagi siapa DNS masternya dan juga siapa DNS live-nya. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentor kecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.